Ada yang mengatakan bahwa manusia kuno sudah membuat struktur-struktur yang sampai sekarang masih sulit dijelaskan oleh para ahli. Kuil-kuil yang dipahat dari seluruh gunung, kota-kota dengan sistem air yang canggih, dan batu-batu raksasa yang tampaknya mustahil dipindahkan oleh manusia pada zaman mereka. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Dan mengapa ada beberapa struktur kuno yang tampak sangat maju untuk zaman mereka sendiri? Dalam video ini kita akan membahas 10 tempat kuno yang dikatakan ribuan tahun lebih maju dari zamannya. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih dan sekarang mari kita mulai. Mohenjo-daro di Pakistan. Mohenjo-daro adalah bagian dari yang disebut peradaban lembah Indus kuno di wilayah yang sekarang termasuk Pakistan. Menurut para sejarawan dan studi arkeologi, kota ini dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dan hingga sekarang, masih banyak ahli yang kagum dengan betapa majunya desain kota ini untuk zaman mereka. Kota ini tidak dibangun secara acak. Jalan-jalannya memiliki pola grip, tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang ada di bawah tanah. Hampir setiap rumah memiliki sambungan ke sistem drainase. Ada saluran yang terbuat dari batu bata yang dibakar. Beberapa saluran pembuangan memiliki penutup dan ada juga lubang inspeksi agar saluran bisa dibersihkan. Singkatnya, mereka tidak hanya membangun kota, mereka juga merancang infrastruktur sanitasi. Menurut laporan National Geographic dan para peneliti arkeologi, ada beberapa rumah yang bahkan memiliki versi paling awal dari toilet siram di dunia kuno. Ini bukan sekadar dekorasi, tapi benar-benar fungsional. Lantainya dibuat miring agar air bisa mengalir. Ada pipa tanah liat yang terhubung ke saluran pembuangan bawah tanah. Dan banyak rumah juga memiliki sumur. Pada masa itu, ketika banyak bagian dunia belum memiliki sistem pembuangan limbah yang terorganisir. Mohenjo-daro itu seperti kota yang sudah maju beberapa ribu tahun lebih awal. Dan bukan hanya infrastrukturnya saja yang menjadi misteri di sini. Sampai sekarang, para ilmuwan masih belum sepenuhnya bisa membaca tulisan dari peradaban lembah Indus. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, kota-kota utama peradaban lembah Indus perlahan-lahan menghilang. Para sejarawan masih belum yakin apa sebenarnya penyebabnya. Ada beberapa teori tentang perubahan iklim, perubahan aliran sungai, kekeringan, kemungkinan keruntuhan ekonomi, atau migrasi penduduk. Namun, tidak ada satu jawaban yang diterima oleh semua orang. Dan selama ribuan tahun, Mohenjo-daro hanya tertimbun tanah sampai akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-20. Sebuah kota yang hilang yang sudah jauh mendahului zamannya. Bendungan besar Marib di Yaman. Lebih dari 2000 tahun sebelum bendungan modern dibangun, ada sebuah kerajaan di semenanjung Arab yang sudah menciptakan sistem irigasi yang menghidupi seluruh wilayah. Menurut catatan sejarah dan penelitian para arkeolog, bendungan ini dibangun oleh kerajaan kuno Saba atau Sheba, sebuah peradaban yang menjadi kaya karena perdagangan kemenyan, mur, dan produk berharga lainnya di jalur perdagangan kuno. Masalah utama di wilayah itu dulu adalah air. Hujan tidak teratur, iklimnya panas, dan sulit untuk mendukung pertanian secara luas. Jadi yang mereka lakukan adalah mengendalikan banjir musiman dengan menggunakan bendungan yang sangat besar. Ini bukan sekedar penghalang air biasa. Ada saluran irigasi terintegrasi, ada beberapa saluran pelimpah, ada mekanisme pengendalian banjir, dan ada sistem untuk mengarahkan air ke lahan pertanian. Karena hal ini, terbentuklah lahan pertanian yang luas di tengah lingkungan yang kering. Menurut para sejarawan, produksi surplus makanan dari sini membantu kerajaan Sheba menjadi kaya dan menjadi pusat perdagangan penting di Timur Tengah kuno. Ada juga kaitannya dengan kisah-kisah dalam Alkitab Ibrani dan Al-Quran tentang Ratu Sheba. Tapi yang lebih mengagumkan, bendungan ini bertahan lebih dari 1000 tahun. Berbagai generasi secara berulang-ulang memperbaiki dan memperkuatnya. Dan meskipun mereka tidak memiliki teknologi beton modern atau tulangan baja, mereka berhasil membangun struktur yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim gurun selama berabad-abad. Akhirnya, sekitar abad ke-6 Masehi terjadi kerusakan besar pada bendungan tersebut. Menurut beberapa sumber sejarah Islam, runtuhnya sistem irigasi menjadi pukulan besar bagi wilayah tersebut dan bahkan dikaitkan dengan migrasi besar-besaran penduduk keluar dari daerah itu. Dan hingga sekarang, Bendungan Besar Marib tetap menjadi pengingat bahwa bahkan di dunia kuno sudah ada masyarakat yang mampu membangun infrastruktur yang tampaknya mustahil untuk zaman mereka. Masuda, Iwafuni, Jepang. Di sebuah bagian yang tenang di Jepang, terdapat sebuah batu raksasa yang tergeletak
dan hingga kini masih menjadi misteri bagi para arkeolog. Ini bukan kuil terkenal, bukan juga kastil, dan tidak ada sejarah yang jelas mengapa ini dibuat. Batu ini disebut Masuda Iwafuni. Batu ini dapat ditemukan di wilayah Asuka, sebuah tempat yang menjadi pusat kekuasaan Jepang kuno pada abad ke-6 hingga ke-8. Asuka dikenal dengan makam-makam kuno, kuil, dan ukiran batu yang unik. Namun dari semua itu, Masuda Iwafuni adalah salah satu yang paling aneh. Menurut para arkeolog Jepang, batu ini tidak memiliki kemiripan yang tepat dengan struktur Buddha atau Shinto yang dikenal pada masa itu. Benda ini juga tidak cocok dengan desain umum makam atau fondasi istana di Jepang kuno. Jadi sampai sekarang, semuanya masih berupa teori. Kemungkinan batu ini pernah dicoba untuk dipindahkan, tapi karena terlalu berat, akhirnya dibiarkan saja di tepi gunung. Hal ini semakin menambah misteri karena sampai sekarang belum jelas. Dari mana tepatnya granit ini diambil? Di zaman modern, kita bisa memindahkan batu-batu besar menggunakan crane, sistem hidrolik, dan alat berat. Tapi di Jepang kuno, bagaimana mereka bisa memahatnya? Bagaimana mereka bisa menaruhnya di sana? Dan yang paling penting, kenapa sampai sekarang belum ada jawaban pasti? Dan sementara ribuan turis mengunjungi situs-situs bersejarah Asuka yang lebih terkenal setiap tahun, Masuda Iwafuni hanya terbaring diam di tepi bukit. Seperti sebuah pesan yang pernah ditinggalkan oleh dunia kuno yang belum bisa kita baca. Nan Madol, Mikronesia. Di tengah luasnya Samudra Pasifik, ada sebuah kota kuno yang kampak mustahil untuk zamannya. Kota ini tidak dibangun di pegunungan, juga bukan di daratan utama. Kota ini dibangun langsung di atas terumbu karang. Inilah Nan Madol di Mikronesia. Saat pertama kali melihatnya, tampak seperti bukan buatan manusia. Tembok laut yang panjang dan tumpukan balok batu vulkanik raksasa yang sulit dipindahkan. Disusun bertumpuk seperti batang kayu raksasa. Menurut UNESCO dan penelitian arkeologi, kompleks ini terdiri dari hampir 100 pulau buatan kecil yang dihubungkan oleh kanal-kanal. Itulah sebabnya kadang-kadang tempat ini juga disebut Venesia dari Pasifik. Tapi pertanyaan sebenarnya bukanlah seberapa indah tempat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa membuatnya. Batu-batu yang digunakan di sini adalah kolom basalt. Formasi batuan vulkanik yang berat dengan bentuk alami seperti pilar. Beberapa di antaranya diperkirakan memiliki berat beberapa ton masing-masing. Dan menurut penelitian, sebagian besar batu tersebut tidak berasal langsung dari lokasi konstruksi. Batu-batu itu harus dibawa dari bagian lain pulau. Menurut para sejarawan, Nan Madol dibangun oleh dinasti Saudoler sekitar abad ke-12 dan menjadi pusat kekuasaan politik serta agama di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Desainnya juga unik. Ada kanal di antara struktur batu, ada dinding yang ditinggikan, dan ada beberapa bagian yang tampaknya eksklusif untuk elit penguasa dan upacara keagamaan. Namun hingga sekarang, jawaban pasti tentang bagaimana batu-batu yang sangat berat itu dipindahkan ke atas wilayah tersebut masih belum ditemukan. Dalam tradisi lisan budaya lokal, ada cerita tentang dua bersaudara yang memiliki kekuatan supranatural yang konon menerbangkan batu-batu ke lokasi konstruksi. Tentu saja itu tidak diterima sebagai penjelasan ilmiah. Namun bahkan para peneliti modern mengakui bahwa sulit untuk menjelaskan logistik proyek tersebut hanya dengan teknologi sederhana pada masa itu. Ada teori tentang penggunaan bambu, roll, dan tenaga manusia. Tapi belum ada penjelasan yang benar-benar bisa menjawab semua detailnya. Akhirnya, kekuasaan dinasti Saudoler runtuh, Nan Madol ditinggalkan, dan perlahan-lahan tempat itu ditelan oleh alam dan laut. Pada tahun 2016, UNESCO menambahkannya ke dalam daftar warisan dunia, tetapi langsung juga memasukkannya ke dalam daftar situs terancam karena kerusakan struktur dan naiknya permukaan air laut. Dan hingga sekarang, Nan Madol tetap menjadi salah satu pencapaian teknik paling mustahil di dunia kuno. Sebuah kota di laut yang seolah-olah dibuat oleh peradaban yang sangat maju di masanya. Berikutnya, kuil di India. Kuil Kailasa di Gua Ellora, salah satu pencapaian teknik paling mustahil di dunia kuno. Ketika kamu melihatnya dari atas, baru kamu akan menyadari betapa gilanya hal ini. Sebuah bongkahan batu raksasa digali ke bawah dari tebing sampai seluruh kuil muncul di telahnya. Seolah-olah ada pemahat raksasa yang hanya membuang batu-batu yang tidak diperlukan. Sampai tersisa desain bangunan yang persis. Ada patung-patung besar, ada ukiran-ukiran detail dari adegan-adegan dalam mitologi Hindu. Dan detail yang paling penting, semuanya berasal dari satu batu saja. Menurut para sejarawan dan studi arkeologi,
Kuil ini dikaitkan dengan Raja Rashtrakuta Krishna yang pertama pada abad ke-8 Masehi. Namun hingga sekarang, masih ada perdebatan tentang berapa lama sebenarnya pembangunan ini dilakukan. Beberapa perkiraan sejarah menyebutkan bahwa mungkin saja ini selesai dalam waktu kurang dari 20 tahun. Namun banyak insinyur yang meragukan hal ini. Karena menurut analisis mereka, sangat banyak batu yang harus dipindahkan untuk membangun seluruh kompleks ini. Yang lebih sulit lagi, satu kesalahan dalam penggalian saja bisa merusak seluruh struktur. Jika ukiran terlalu dalam di bagian yang salah, batu itu tidak bisa dikembalikan lagi. Artinya mereka harus memikirkan bentuk akhir candi sebelum mulai memahat gunung. Makanya sampai sekarang masih banyak arsitek dan insinyur yang kagum dengan tingkat perencanaan ruang yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Masih ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bahkan dengan teknologi modern akan tetap rumit untuk mengulangi proses yang sama persis seperti yang dilakukan dulu. Dan bukan hanya ukurannya yang membuat kuil Kailasa terkenal. Kuil ini juga dikenal karena kekuatannya. Ada cerita bahwa pada masa Kekaisaran Mughal, pasukan Kaisar Aurangzeb pernah mencoba menghancurkannya. Namun meskipun sudah bertahun-tahun dicoba, dampaknya pada struktur bangunan sangat kecil. Entah cerita itu benar atau tidak, satu hal jelas, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada para pengrajin dan insinyur di India yang mampu menjadikan gunung itu sendiri sebagai karya seni. Batu-batu Baalbek, Lebanon. Baalbek terkenal dengan kompleks kuil Romawi yang sangat besar, terutama kuil Jupiter. Namun misteri yang sebenarnya ada tepat di bawah kuil tersebut. Di fondasi platformnya terdapat yang disebut triliton, 3 balok batu kapur raksasa yang diletakkan bergampingan dengan sangat presisi. Setiap batu itu diperkirakan memiliki berat ratusan ton, dan bukan hanya sekadar diletakkan, mereka dipasang dengan sangat rapi hingga hampir tidak ada celah di antaranya. Kalau kamu lihat dari dekat, seolah-olah dibuat dengan presisi industri modern. Menurut bukti arkeologi, batu-batu itu digali dari tambang yang berjarak beberapa ratus meter dari kompleks kuil. Artinya, mereka masih harus memindahkan batu-batu besar itu melintasi medan yang tidak rata sebelum membangun fondasinya. Dan disitulah misterinya dimulai. Bagaimana caranya? Ada beberapa teori tentang penggunaan roller, tanjakan, tali, dan tenaga manusia. Mungkin itu adalah kombinasi teknik rekayasa yang perlahan-lahan hilang seiring berjalannya waktu. Namun hingga sekarang, belum ada penjelasan yang diterima secara universal tentang bagaimana batu seberat itu bisa diposisikan hanya dengan teknologi dunia kuno. Cerita ini menjadi semakin unik ketika ditemukan batu-batu yang lebih besar lagi di area tambang. Pada tahun 2014, menurut laporan arkeologi dari peneliti Jerman dan Lebanon, ditemukan satu lagi balok batu yang sangat besar yang belum selesai dipindahkan. Batu ini bahkan lebih berat daripada yang ada di fondasi. Sepertinya mereka berencana menggunakan batu yang lebih besar lagi, tapi itu tidak jadi dilakukan. Tidak jelas kenapa, mungkin karena batunya terlalu berat bahkan untuk mereka. Mungkin proyeknya berubah, atau mungkin terjadi krisis politik atau ekonomi pada saat itu. Ada juga perdebatan apakah platform fondasi itu benar-benar dibangun oleh bangsa Romawi, atau mungkin ada peradaban yang lebih tua yang sudah memulainya sebelum bangsa Romawi datang. Sampai sekarang belum ada jawaban pasti, tapi ada satu hal yang pasti. Dalam sejarah teknik, Baalbek adalah salah satu pengingat paling jelas bahwa ada para pembangun kuno yang mampu membuat proyek dengan skala yang masih sulit dipahami bahkan di zaman modern. Newgrange, Irlandia. Sekilas, ini hanya terlihat seperti sebuah bukit besar. Tapi di dalam gundukan raksasa itu, ada lorong batu panjang yang langsung menuju ke sebuah ruangan di tengah. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Setiap titik balik matahari musim dingin, hari terpendek dalam setahun di belahan bumi utara, ada cahaya matahari yang tepat masuk melalui celah kecil di atas pintu masuk. Cahaya akan melewati lorong sempit dan akan langsung mengenai ruang dalam. Keselarasan ini bukan kebetulan. Ini sangat presisi, sehingga efek yang tepat ini hanya terjadi selama beberapa menit setiap tahun. Artinya, orang-orang yang membangun Newgrange lebih dari 5.000 tahun yang lalu sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pergerakan matahari dan siklus musiman. Menurut para sejarawan dan arkeolog, kemungkinan titik balik matahari musim dingin sangat penting dalam kepercayaan mereka, karena ini melambangkan kembalinya cahaya setelah bagian tergelap dalam setahun. Tapi bukan hanya karena penyelarasan astronomi, Newgrange menjadi istimewa. Sampai sekarang, ruang dalamnya masih tetap kering. Lebih dari 5.000 tahun, hujan, angin, dan iklim dingin Irlandia.
Tapi atap korbel dari struktur ini tetap kokoh, tanpa semen, tanpa penguat baja. Batu-batu itu disusun dan dipasang dengan hati-hati agar air secara alami mengalir keluar dari struktur. Seolah-olah ini adalah rekayasa tahan air kuno. Dan sementara para ilmuwan terus mempelajari Newgrange, satu hal yang jelas, bukan masyarakat primitif sederhana yang membangunnya. Ini adalah sebuah peradaban yang mampu menggabungkan astronomi, rekayasa, dan desain simbolik dengan cara yang tetap mengagumkan bahkan di zaman modern. Gereja-gereja pahatan batu di Lalibela, Ethiopia. Di pegunungan Ethiopia ada sebuah tempat yang tampak seperti bukan buatan manusia. Inilah gereja-gereja pahatan batu di Lalibela. Ketika kita mengatakan dipahat, itu tidak berarti hanya diberi dekorasi batu saja. Artinya, tanahnya benar-benar digali ke bawah sampai seluruh gereja muncul. Seolah-olah kebalikan dari konstruksi pada umumnya. Alih-alih membangun ke atas, mereka justru menghilangkan bagian besar dari batu sampai tersisa bentuk bangunan yang tepat. Semuanya berasal dari satu batuan padat. Menurut tradisi sejarah, gereja-gereja itu dibangun pada masa Raja Gebre Meskel Lalibela dari dinasti Zakwe sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat Yerusalem baru di dataran tinggi Ethiopia setelah para peziarah Kristen kesulitan pergi ke Yerusalem yang sebenarnya karena konflik di wilayah tersebut pada masa itu. Itulah sebabnya banyak bagian dari kompleks ini memiliki hubungan simbolis dengan tanah suci. Namun, seberapapun pentingnya simbolisme religiusnya, rekayasa tekniknya tetap menjadi daya tarik utama bagi orang-orang. Ketika para penjelajah Portugis tiba di Ethiopia pada abad ke-16, mereka melaporkan bahwa gereja-gereja itu tampak seperti dibangun dengan kemampuan yang nyaris melampaui manusia. Bahkan ada tradisi lokal yang mengatakan bahwa para malaikat membantu dalam pembangunan setiap malam setelah orang-orang bekerja pada siang hari. Tentu saja, itu adalah bagian dari kepercayaan agama dan bukan penjelasan ilmiah. Tapi meskipun kita mengesampingkan legenda, kenyataannya tetap ada. Sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana bisa dilakukan penggalian sebesar itu dengan begitu presisi. Dan yang lebih mengagumkan, Lalibela bukanlah reruntuhan yang ditinggalkan. Setelah hampir 800 tahun, tempat ini masih aktif sebagai tempat ibadah. Hingga sekarang masih ada umat Ortodoks Ethiopia yang setiap hari turun ke gereja-gereja batu itu untuk berdoa. Di dalam bangunan-bangunan yang dipahat langsung dari gunung oleh para leluhur mereka, Sigiriya, Sri Lanka. Di tengah hutan Sri Lanka, ada sebuah batu granit raksasa yang tiba-tiba menjulang dari tanah seperti benteng alami. Tingginya hampir 200 meter, dan di puncak batu itu, dulu ada seorang raja yang membangun istananya sendiri. Inilah Sigiriya, salah satu kompleks kerajaan paling menakjubkan di Asia kuno. Menurut catatan sejarah Sri Lanka seperti Mahabamsa, Raja Kasyapa naik tahta setelah merebut tahta dari ayahnya sendiri. Sementara itu pewaris sah yang sebenarnya, Moggallana, melarikan diri ke luar negeri. Dan Kasyapa tahu bahwa suatu hari saudaranya akan kembali untuk merebut kembali kerajaan. Jadi alih-alih tetap tinggal di ibu kota tradisional, dia memilih untuk menjadikan batu besar Sigiriya sebagai bentengnya. Tapi ini bukan sekedar tempat persembunyian militer biasa. Dia mengubahnya menjadi kota kerajaan yang sangat maju. Di kaki batu itu, mereka membuat taman yang dirancang secara geometris dengan kanal, kolam, dan air mancur. Dan disinilah kehebatan rekayasa terlihat. Sampai sekarang, beberapa air mancur kuno di Sigiriya masih berfungsi saat musim hujan. Menurut para arkeolog, sistem ini menggunakan saluran air bawah tanah dan tekanan alami dari elevasi air, hanya gravitasi dan desain hidrolik yang cerdas. Dan ini sudah dibuat lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Saat naik ke batu, dulu ada gerbang singa raksasa yang bisa dilihat. Sebuah struktur besar yang dipahat di batu, yang dilalui para pengunjung sebelum sampai ke puncak. Sekarang yang tersisa hanyalah kaki singa raksasa itu. Ada juga yang disebut dinding cermin, sebuah dinding halus yang dulu sangat mengilap, sehingga konon sang raja bisa melihat bayangannya sendiri saat berjalan. Dan di sisi batu, masih ada lukisan fresko wanita-wanita yang tampak seperti sosok surgawi. Beberapa di antaranya tetap jelas, meski sudah ratusan tahun berlalu. Namun seperti banyak kerajaan kuno lainnya, kekuasaan Kasyapa juga tidak bertahan lama. Setelah itu, ketika tahta berhasil direbut kembali, Sigiriya ditinggalkan dan dijadikan sebagai biara Buddha. Chan Chanbawi, India.
Di wilayah gurun Rajasthan di India, terdapat Chan Chan Bauri, salah satu sumur bertingkat paling luar biasa yang pernah dibuat di dunia kuno. Jika kamu melihat dari atas, kamu akan langsung tahu alasan mengapa tempat ini terkenal. Ribuan anak tangga, pola geometris yang berulang-ulang, dan desain yang hampir simetris sempurna dari atas hingga bawah. Seluruh struktur ini turun sangat dalam, menembus tanah untuk mencapai sumber air bawah tanah di salah satu daerah paling kering di India. Tapi desainnya bukan hanya praktis, arsitekturnya juga brilian. Saat kamu turun ke dalam stepwell, suhu perlahan-lahan menjadi lebih dingin. Menurut para peneliti, bagian bawahnya beberapa derajat lebih dingin dibandingkan bagian atas. Singkatnya, ini seperti sistem pendingin alami di tengah panasnya gurun. Dan bayangkan presisi yang dibutuhkan untuk membuat ini, ribuan anak tangga. Ukuran yang sama, susunan yang sejajar, dan geometri yang konsisten dari permukaan hingga bagian terdalam. Tanpa alat pengukur laser, tanpa perangkat lunak CAD, tanpa drone untuk melihat seluruh desain dari atas. Para pembangun zaman dulu benar-benar menggali ke bawah sambil berusaha menjaga pola seluruh struktur tetap persis. Dan yang paling luar biasa, mereka tidak bisa melihat efek visual akhirnya secara keseluruhan saat mereka mengerjakannya. Kamu hanya bisa melihat keseluruhan simetri geometrisnya ketika kamu sudah berada di tepi stepwell dan berdiri memandang ke bawah. Perspektif yang tidak tersedia bagi para pekerja saat mereka mengerjakan bagian bawahnya. Itulah sebabnya hingga sekarang masih banyak arsitek dan insinyur yang mengagumi presisi matematis dari Chan Bauri. Lebih dari 1.200 tahun telah berlalu sejak ini berhasil dibangun dengan baik. Kerajaan-kerajaan telah berubah dan kekaisaran-kekaisaran telah runtuh. Namun, susunan setiap bagian tetap presisi, seperti geometri yang membeku dari dunia kuno.